Babe Amiruddin Art Channel. Mudah-mudahan sahabat semua masih setia mengikuti konten-konten YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat produk, yaitu pot ya. Nah, pot ini terbuat nanti dari bahan limbah ya, bahan anorganik seperti kaleng bekas, kemudian botol air mineral dan lain sebagainya. Nah, tema kali ini yang saya angkat adalah pot tanaman hias ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pot itu nanti bisa dimanfaatkan untuk tanaman hias, bisa dimanfaatkan juga untuk menghias ya, menghias lingkungan kita ya, sesuai dengan tema HUT kemerdekaan RI itu, yaitu nanti akan saya kasih warna sesuai dengan temanya ya. Nah, apa saja nanti yang dibutuhkan untuk membuat produk pot tanaman hias itu nanti akan saya tunjukkan ya, satu persatu ya. Cara pembuatannya pun tidak sulit ya, simple, mudah. Apalagi kondisi saat ini kita Indonesia masih menghadapi pandemi COVID-19 ya. Jadi untuk membuat sesuatu itu memang kita butuh alat dan bahan yang memang sulit didapatkan ya. Nah, kita makanya dituntut kreatif, yaitu kita memanfaatkan barang-barang bekas apa yang ada di sekitar kita yang sekiranya itu bisa dimanfaatkan untuk produk-produk tertentu. Nah, seperti nanti yang akan saya tunjukkan kepada sahabat semua ya. Silahkan ikuti. Sahabat, apa sih yang kita butuhkan untuk membuat tadi produk ya, atau benda pakai berfungsi juga sebagai benda hias, yaitu pot untuk tanaman hias ya. Tentunya kita butuh alat dan bahan. Bahannya apa saja? Saya memanfaatkan yang pertama adalah ini kaleng bekas ya. Ini kaleng bekas ya, yang nanti akan saya cat ya. Kemudian saya butuh cat juga ya. Ini cat akrilik ya. Cat akrilik ini karakternya adalah anti cepat kering dan tidak luntur ya, tidak luntur, kuat artinya, dengan menggunakan media apapun ya. Salah satunya mungkin bahan kaleng tadi ya. Kemudian saya gunakan kuas ya. Nah, kuas ini tentunya nanti untuk mewarnai ya, cat putih ya. Ini cat putih ya, cat akrilik juga ya, berwarna putih, karena temanya kita kan tema HUT kemerdekaan RI ya. Jadi saya hanya menggunakan dua warna, yaitu putih dan merah. Kemudian ini ya, palet ya, ini untuk mengaduk cat ya. Baik, kita ikuti. Langkah pertama kita memberikan warna dasar terlebih dahulu ya. Nanti silakan sahabat ikut. Baik sahabat, tahap pertama kita akan melakukan pengecatan dasar ya. Pengecatan dasar ini semua kita beri warna putih. Oke, kita ratakan ya. Jadi untuk pengecatan dasar ini bisa dilakukan 2 kali ya, supaya si warna dasar ini warna asli kaleng ini tertutup, minimal artinya tidak terlihat warna kalengnya ya. Kita gunakan warna putih untuk dasarnya. Memang dalam pengecatan ini kita butuh 2 kali pewarnaan ya, supaya warnanya merata. Seperti
seperti ini. Nah kemudian setelah ini ya, ini kita jemur ya, kita jemur di tempat kita panaskan ya. Nah, kemudian kita bisa lihat ya, ini yang sudah saya warnai terlebih dahulu ya, ini sudah mengering ya, catnya sudah mengering. Nah saya baru tinggal kasih kombinasi warna merahnya ya, karena temanya sesuai dengan tema 17 Agustus ya, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah yang tahun ini, tahun 2020 ini yaitu kita memperingati yang ke-75 tahunnya ya, Indonesia merdeka ya. Nah, kemudian kita cat ya, nih kita atasnya semua kita cat warna merah ya, tipis-tipis aja dulu ya. Kalau sekiranya memang kurang merata, itu bisa kita lakukan dua kali pengecatan. Nah, nanti untuk motifnya ya, misalkan terserah ya, intinya warna yang kita gunakan menggunakan dua warna, yaitu merah dan putih ya, sesuai dengan warna bendera Indonesia ya, merah putih. Nah saya akan bentuk ini menjadi misalkan bentuk bendera ya, bergelombang ya, anggaplah bendera Indonesia yang sedang tertiup angin ya. Jadi saya buat bergelombang. Jadi motifnya terserah ya, terserah sahabat. Silahkan mengkreat sendiri atau berkreativitas sendiri sesuai dengan selera. Tentunya tidak mengurangi estetika ya, atau keindahan. Nah nanti pot ini mempunyai dua fungsi ya, di samping sebagai benda hias atau hiasan ya, untuk meramaikan HUT kemerdekaan ini RI kita pajang di mana ya, juga sebagai tanaman hias ya, sebagai tempat tanaman hias. Nanti tanamannya seperti apa kalau digantung, mungkin kita pasnya yang yang menjuntai ya, atau yang merambat ya. Kemudian ada lagi contoh misalkan yang seperti ini motifnya ya, nah seperti ini. Jadi kita gunakan temanya merah putih ya. Oke. Mungkin itu nanti saya akan lanjutkan dengan memanfaatkan air mineral ini ya. Nah ini juga saya akan fungsikan untuk vas bunga ya, untuk vas bunga ya. Tahap pertama apa yang kita lakukan ya, tentunya melakukan sama pengecatan dasar terlebih dahulu ya, vas bunga ini atau pot tanaman hias ya. Ini sama, nanti kita akan manfaatkan sebagai hiasan untuk meramaikan lingkungan kita ya, supaya terlihat artistik ya, kemudian meriah gitu kan. Kita bisa pajang mungkin di sekitar gapura, atau bahkan mungkin di depan rumah kita gitu loh, di dinding ya. Ini kan bisa digantung, bisa juga ditempel ya. Tahap pertama kita kita lakukan pengecatan dasar ya, seperti ini. Jadi tipis saja dulu. Kita gunakanlah kuas yang berukuran tidak terlalu kecil tapi tidak terlalu besar juga ya. Nah seperti ini ya, saya gunakan kuas yang berukuran ini kira-kira ukuran 12 ya. Nah kemudian untuk cat ya, catnya ini jangan terlalu encer ya, jadi agak sedikit kental. Kenapa agak sedikit kental? Karena ini kan permukaannya
plastik ya. Jadi kalau plastik itu karena licin ya, cenderung dia kalau kita ulang itu ikut lagi gitu loh, sehingga yang terjadi adalah transparan ya. Makanya catnya jangan terlalu encer. Nah ini seperti ini. Ini memang kita dalam suasana COVID ya yang belum berakhir di Indonesia ya. Pasti kita ingin sekali ya berkontribusi memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, misalkan dengan menghias lingkungan kita ya. Nah kita jangan sampai kehilangan seperti kehilangan kreativitas gitu lah. Ini kita tetap isi waktu ya dengan hal-hal yang positif. Salah satunya yaitu kita menghias lingkungan ya. Kita manfaatkan benda-benda yang memang anorganik ya, yang bisa kita manfaatkan untuk benda pakai juga sebagai benda hias. Nah seperti ini ya, ini kita jemur ya, seperti ini ya. Kita kasih dasar dulu kan, ini ada bagian-bagian yang belum merata ya. Nanti kalau memang dibutuhkan kita cat ulang, artinya kita tutup ya yang belum merata. Nah ini ada pot yang sudah jadi ya, saya udah kasih warna dasar ya, warna dasar. Kemudian saya udah kasih gantungan juga ya. Ini saya kasih gantungan dengan kawat, ditaruh di tengah-tengah bagian dari aqua yang keras ya, karena ini ada bagian yang tipis, ada juga yang bagian yang keras, supaya vas bunga ini atau pot tanaman hias ini kan akan saya isi dengan air ya. Jadi medianya bukan tanah ya, tapi air ya. Nah, seperti ini ya. Nah ini saya lubangi ya, ini untuk tempat menggantungkan tanaman hias. Nanti saya kasih contoh tanaman hias seperti apa ya. Kemudian ini ada juga tempat untuk mengisi ya, mengisi air ya. Nanti kita bisa memanfaatkan dengan menggunakan biasanya tempat untuk tempat air untuk memberi air minum di sangkar ya, sangkar burung misalkan, itu ada, kita bisa beli atau bahkan mungkin kita bisa bikin ya. Nah ini seperti ini. Nah saya akan kasih warna, tinggal merahnya ya, kasih warna merah seperti ini ya. Saya merahi, jangan sampai terbalik ya, jadi merahnya di atas, putihnya di bawah. Nah ini aqua ini juga saya manfaatkan, bentuknya tidak normal ya, artinya tutupnya ada di bawah, kemudian bagian bawahnya ada di atas, supaya terkesan unik lah, artinya tidak menjenuhkan, tidak bosan. Kita kuas ini lagi, kita cat merah. Untuk kreasi silahkan ya, sahabat bebas ya, selama itu kita bisa lihat punya nilai keindahan estetika ya. Saya kira cat akrilik sangat cocok lah ya, dengan menggunakan di media aqua ya, atau plastik dasar. Kalau menggunakan cat minyak ya, itu biasanya satu keringnya lama ya, terus juga agak untuk butuh rata itu membutuhkan mungkin berkali-kali pengecatan sehingga boros. Saya akan kasih motif, mungkin nanti saya kasih motif bendera ya.
ini cat akrilik itu memang apa ya, cepat kering gitu ya. Terus juga apa, walaupun mungkin pengecatannya tidak rata, tapi tetap ada nuansa apa ya, estetikanya ya, ekspresi dari apa, tarikan kuas itu apa ya, bisa memberikan nuansa indah ya. Nah, saya buat misalkan contohnya ya seperti yang tadi ya, lakukan, anggaplah ini simbol bendera lah ya, bendera yang sedang ditertiup angin ya, seperti gelombang. Sahabat silahkan bisa berkreasi, misalkan wah saya punya ide yang seperti ini nih, temanya ini apa, lukisannya misalkan, silahkan. Tapi tetap ya, kita kalau kita apa ya, meramaikan lingkungan misalkan ya, kita menghias, jangan lupa kita tetap apa ya, ikuti protokol kesehatan ya, menggunakan masker, kemudian jaga jarak ya. Terus sebelum kita bekerja ya, itu cuci tangan ya, kemudian apalagi setelah kita bekerja ya, jangan lupa ya, supaya kita bisa minimal terhindar. Nah ini seperti ini ya. Nah, kemudian saya kasih cat ya, kasih contoh ya, contoh ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat tanaman hias ya. Saya ambil dulu contohnya ya. Nah ini sahabat contohnya nih, tapi ini belum di ini ya, maksudnya tidak saya warnai ya, karena memang ini temanya ya sebagai pot gantung aja ya. Nah ini saya gunakan tanaman hias apa namanya, sirih gading ya. Sirih gading ini memang baru ditanam, belum ini, biasanya kita butuh waktu 1 bulan atau 2 bulan supaya normal. Bahkan saya tak simpan depannya, dalamnya itu saya kasih apa, ikan ya. Nih, bisa lihat ya, ada ikan ya di sini ya. Nah ini airnya saya gunakan apa, air sumur ya. Kenapa saya gunakan air sumur? Supaya si apa ya, air itu lebih natural. Misalkan kalau air sumur, saya khawatir kalau pakai air ledeng ya atau air pump itu takutnya mengandung apa ya, masih mengandung obat ya, mengandung obat misalkan kaporit gitu kan, itu terhindar dari situ. Bisa juga menggunakan air ledeng gitu kan, akan tetapi biasanya saya kalau buat apa, untuk akuarium itu disimpan dulu 1 hari 1 malam baru dipakai gitu kan. Nah seperti ini ya sahabat ya, ini digantung ya, dengan cara digantung. Nah, mudah-mudahan apa, konten ini bisa bermanfaat ya untuk sahabat ya. Nanti saya akan tunjukkan juga ini ya, yang sudah jadinya seperti apa, dikasih apa, tanaman ya, kasih tanaman, kemudian kita pajang di mana ya, supaya memang fungsinya itu jelas ya. Nah, saya tadi katakan fungsinya tidak sebagai, fungsinya itu yaitu sebagai pot tanaman hias ya, tanaman hias. Akan tetapi medianya kan biasa kita gunakan tanah ya, kompos misalkan itu, tapi saya ini menggunakan air ya. Kenapa menggunakan air? Supaya ini kan konsepnya kan
saya tidak bisa untuk menyimpan tanah ya, masuk ke tanah agak sulit. Supaya sewaktu-waktu memang mudah mudah diganti gitu airnya. Kalau habis kita tinggal tambahkan, simpel gitu kan. Nah ini juga ramah lingkungan ya, artinya tidak akan jadi sarang nyamuk juga, karena memang kita hanya melubangi. Nanti lubangnya ini ya, ini tertutup oleh tanaman ya, tertutup oleh tanaman nanti lubangnya ini. Jadi si nyamuk nggak masuk ya. Nah kita nanti sama-sama tunjukkan ya, nanti pot itu atau media tanaman itu nanti kita simpan di mana ya. Silakan nanti ikuti ya. Nah, ini juga banyak ya yang sudah saya buat ya. Ini kaleng bekas, nanti saya akan gunakan untuk tanaman hias ya. Ini sebagai salah satu contoh misalkan ya, saya gunakan. Baik sahabat, kita lanjutkan. Saya akan memperagakan ya, melubangi air mineral ini supaya bisa berfungsi ya, untuk meletakkan tanamannya ya. Tanaman yang saya gunakan adalah tanaman gantung ya. Ini philodendron ya, philodendron monstera. Nah ini kita lubangi ya. Kita lubangi. Kemudian kita jangan lupa melubangi bagian atasnya ya. Ini untuk menggantungkan kawatnya ya, seperti ini ya. Ya kita lubangi bagian atasnya. Nah ini seperti ini ya, kita lubangi seperti ini, baru nanti kita masukkan kawatnya. Nanti kira-kira jadinya seperti ini ya. Untuk panjang kawat disesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah seperti ini ya, kita gunakan kawat yang stainless yang kecil aja, jangan terlalu diameternya terlalu besar ya, supaya mudah dililitkan, dan memang tidak, ketika kita melilitkan si aqua ini kemasan ini tidak pecah atau tidak belah ya. Nah nanti jadinya kira-kira seperti ini setelah diwarnai ya, seperti ini diwarnai. Baru kita nanti isi air ya, sebelum dimasukkan tanaman kita isi airnya setengah saja ya, airnya setengah saja. Kemudian kita setelah isi air kita masukkan tanamannya ya. Nah kita masukkan tanamannya, silahkan sesuai dengan selera sahabat ya. Seperti ini kita masukkan ya. Kalau kita memang hanya menyimpan satu tanaman, berarti kita melubanginya jangan terlalu besar ya, cukup dengan ini aja, sesuai dengan ukuran diameter dari tanaman. Kemudian kita tambah lagi ya. Nah, ukurannya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil ya. Nah, kalau terlalu besar yang dikhawatirkan nyamuk masuk, karena dia akan mencair air. Nah seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi satu seperti ini. Nah itu hasilnya akan seperti ini ya. Nah si tanaman ini nanti tidak akan tegak lurus begini ya. Kalau sudah normal jadi dia menjuntai ke bawah ya, menjuntai ke bawah. Nanti akan saya tunjukkan yang sudah normal, yang sudah jadi ya, artinya yang sudah menyesuaikan diri ya. Walaupun medianya air, memang tanaman ini tumbuh karena memang hanya jenis tanaman tertentu yang memang bisa menggunakan media air ya. Nah tetap saja nanti kita kasih nutrisi juga ya, nutrisi untuk tanaman ini. Misalkan bisa dengan dimasukkan ke air langsung atau dengan cara penyemprotan, misalkan vitamin ya, vitamin untuk daun ya, dan lain sebagainya ya. Nah, seperti ini ya sahabat ya. Nah ini juga bisa juga memanfaatkan aqua kecil ya, mineral ya, bekas air mineral kecil atau minuman bekas ya. Nah, seperti ini ya sahabat ya. Ini selamat mencoba,
Semoga konten ini menginspirasi ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, khususnya buat saya sendiri ya yang mencoba untuk melakukan satu kreativitas, memanfaatkan limbah-limbah bekas ya, salah satunya tadi kaleng bekas, kemudian kemasan air mineral ya, yang dijadikan sebagai media untuk tanaman hias, pot gantung ya. Oke, cukup sekian konten hari ini ya. Saya tetap mohon dukungannya ya, supaya konten saya ini bisa bertahan atau mungkin berkembang ya, diharapkan berkembang. Jangan lupa like ya, komen dan subscribe ya. Selamat mencoba, mudah-mudahan terinspirasi sekali lagi ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Selamat siang sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.